1452144. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pancasila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pada dasarnya, sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh pemerintah Jepang, di mana Perdana Menteri Jepang pada saat itu menjanjikan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia ini. Kemudian, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintah Indonesia merdeka. 9 tokoh nasional mengadakan pembahasan dan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang badan penyelidik. Setelah mengadakan pembahasan, maka disusunlah sebuah piagam yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur. Mereka berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagaimana bagian kalimat dengan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang juga melupakan sila pertama Pancasila sebelumnya yang berbunyi keketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sidang PPKI pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI pertama, tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, setelah itu saya akan jawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk, yaitu landasan moral dan filosofis. Pancasila menyediakan landasan moral dan filosofis yang mempromosikan dialog, toleransi, dan keadilan. Selanjutnya, mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menyatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, dan budaya, serta geografis dalam satu titik. Yang selanjutnya yaitu solusi penyelesaian konflik. Pancasila dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita masuk pertanyaan yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila itu sendiri memiliki nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai rakyat Indonesia sepatutnya selalu berdoa dan bersyukur setiap hari, toleransi terhadap agama lain, dan juga mengamalkan ajaran agama kita sendiri. Yang kedua yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia sepatutnya memperlakukan manusia lain sebagai makhluk Tuhan sesuai dengan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita sebagai negara Indonesia yang majemuk sepatutnya selalu merangkul dan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan etnis yang ada di Indonesia, karena hal itu merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Selanjutnya, sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pastinya kita tidak menjadi manusia sendiri. Kita merupakan manusia sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Maka, kita harus selalu mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan, menerima hasil musyawarah dengan ikhlas,
dan juga melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia sepatutnya menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghargai pendapat, dan bersikap adil dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang keempat yaitu analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? Di sini saya mengambil contoh pelanggaran pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu pelanggarannya? Contoh pelanggarannya yaitu korupsi. Bangsa Indonesia pada akhir tahun ini sering sekali dihantam oleh pemerintah bahwa pemerintah melakukan korupsi terhadap uang rakyat. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi dan mencegah korupsi itu? Dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan transparansi. Pemerintah perlu membuka akses informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tender proyek, dan keputusan strategis lainnya, agar rakyat mengetahui apa progres pemerintah, apa saja progres pemerintah terhadap peraturan yang telah ditetapkannya. Yang kedua yaitu penguatan hukum dan sistem pengawasan, memperkuat sarana dan prasarana hukum, serta menyempurnakan kelembagaan penegakan hukum. Yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran sosial. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi dan mencegah korupsi itu? Dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan transparansi. Pemerintah perlu membuka akses informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tender proyek, dan keputusan strategis lainnya, agar rakyat mengetahui apa progres pemerintah, apa saja progres pemerintah terhadap peraturan yang telah ditetapkannya. Yang kedua yaitu penguatan hukum dan sistem pengawasan, memperkuat sarana dan prasarana hukum, serta menyempurnakan kelembagaan penegakan hukum. Ketiga yaitu peningkatan kesadaran sosial, mendidik masyarakat dan menyadarkan mereka akan hak mereka atas perlakuan yang baik, jujur, dan efektif dari pegawai. Yang keempat yaitu penguatan keterlibatan masyarakat, memberdayakan peran masyarakat terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tidak hanya rakyat saja yang harus melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, bahwa pemerintah pun memiliki kewajiban yang sama dengan rakyat. Yang selanjutnya yaitu bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur dengan apa yang telah diraih hari ini dapat mencegah tindakan korupsi. Maksudnya dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT pada hari ini, entah itu banyak entah itu sedikit, itu merupakan rezeki yang sepatutnya kita dapat, karena rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Nah, dengan rasa bersyukur itu kita dapat menanggulangi rasa korupsi, karena kita memiliki tanggung jawab bahwa uang korupsi itu bukan uang yang seharusnya milik kita. Yang terakhir yaitu internalisasi nilai integritas. Apa maksudnya? KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Nah, sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di semester ini di mata kuliah Pancasila. Semoga bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk para dosen dan juga
Semoga bisa memberikan jawaban yang bermanfaat untuk para pendengar dan pelihatnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menyadarkan HP-nya yang